Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis statistik tentang korelasi pengalaman kerja dan gaji di perusahaan teknologi dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Oke, dibagiin abstraknya. Ya, di sini kami pertama-tama akan menjelaskan dulu tentang penelitian kami. Di sini kami akan meneliti tentang korelasi antara pengalaman kerja dan gajinya. Di sini kami akan mencari apa sih korelasi dengan antara dua variabel ini menggunakan metode analisis dan analisis deskriptif dan inferensial. Kemudian di penelitian sebelumnya kami itu membahas tentang ini perilaku pelanggan untuk membeli membership dengan terhadap kelompok umur. Kami tidak jadi milih ini dan mengganti ini karena memang datanya tuh tidak sesuai keinginan kami gitu. Udah kami tes menggunakan tes perhitungan korelasi, hasilnya tidak memuaskan. Oke, lanjut untuk dasar teori yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan pendapatnya Mutakin dan Sartini untuk metode regresi linearnya. Saya menjelaskan kalau metode ini tuh buat menghubungkan antara satu variabel independen. Kalau di sini kami independennya itu years dengan dependennya. Dependen di sini kami menggunakan variabel salary. Jadi kita lihat hubungan linearnya kayak gimana. Terus dengan hubungan ini kita bisa dapatkan sebuah persamaan yang nanti digunakan buat menghitung sebuah prediksi. Yang kedua di sini ada independent test buat menghitung untuk membandingkan dua grup variabel. Kami di sini menggunakan status data ya. Perhitungan manual deskriptifnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perhitungan manual deskriptif di sini kami gunakan data yang sudah dikelompokkan. Perhitungan manualnya bakal dijelasin oleh Gemilang. Silakan Gemilang, boleh dijelasin. Ya, saya akan menjelaskan untuk analisis deskriptifnya. Yang pertama ada median. Untuk mencari median, pertama kita harus menentukan dulu letak mediannya ada di kelas yang mana. Caranya adalah dengan membagi frekuensi dengan 2. Kemudian hasilnya tadi kita lihat di frekuensi kumulatif, mana yang menyimpan angka tersebut. Kemudian mediannya dicari dengan cara tepi bawah kelas ditambah dengan frekuensi dibagi 2, jumlah frekuensi dibagi 2, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan jumlah frekuensi, dengan frekuensi kelas mediannya, terus dikali dengan panjang kelas. Terus ada mean. Untuk mencari mean itu caranya dengan menjumlahkan frekuensi dikali dengan nilai tengah setiap kelas, terus dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian ada modus. Untuk mencari modus, pertama kita harus menentukan frekuensi dengan nilai yang paling besar. Kelas dengan frekuensi paling besar itu adalah tempat modusnya berada. Terus untuk mencari modusnya dengan cara tepi bawah kelas ditambah D1, dibagi D1 ditambah D2, dikali panjang kelas. Untuk D1 sendiri itu adalah frekuensi kelas dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas. Terus untuk D2 itu frekuensi kelas dikurang frekuensi setelah kelasnya. Kemudian ada kuartil. Untuk mencari kuartil, pertama sama kayak sebelumnya kita cari kelasnya dulu. Untuk misalnya kuartil 1, kita cari dengan cara 1/4, karena dia kuartil 1 jadi 1/4, dikali dengan jumlah frekuensi. Kemudian hasilnya tadi kita lihat di frekuensi kumulatif yang mengandung angka itu. Terus kuartilnya dicari dengan cara tepi bawah ditambah 1/4 dikali jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi dengan frekuensi kelas dikali panjang kelas. Untuk kuartil 2 dan 3 juga sama caranya, cuma untuk cari kelasnya tadi misalnya kuartil 2 berarti 2/4, kuartil 3 3/4. Terus ada desil. Untuk mencari desil, pertama kita cari kelasnya juga. Misalnya kita cari desil 3 berarti 3/10 karena ada desil jadi dibagi 10. Kemudian dikali dengan jumlah frekuensi. Terus untuk mencari desilnya dengan cara tepi bawah ditambah 3/10 dikali jumlah frekuensi dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi. Terus dikali dengan panjang kelas. Yang lainnya juga sama kurang lebih kayak gitu. Cuma untuk mencari kelasnya aja yang beda. Terus ada varians. Untuk mencari varians ini caranya dengan kita jumlahkan frekuensi dikali dengan nilai tengah kelas dikurang dengan rata-rata dikuadratin, dijumlahkan tadi kan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, kemudian ada simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku ini caranya dengan varians tadi diakarin. Terus ada simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata ini mencarinya dengan cara menjumlahkan frekuensi dikali dengan mutlak, titik tengah setiap kelas dikurang dengan rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian ada kurtosis. Untuk kurtosis ini dicari dengan cara menjumlahkan frekuensi dikali titik tengah setiap kelas dikurang rata-rata pangkat 4 dikali dengan 1 per jumlah frekuensi, kemudian dibagi dengan simpangan baku pangkat 4. Kemudian yang terakhir ada skewness. Untuk mencari skewness ini caranya dengan rata-rata dikurang modus, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan manual analisis deskriptifnya. Selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan di bagian R-nya. Pertama-tama untuk yang di bagian R kita akan mencari, kita akan melihat hasil dari mean. Di sini di mean ini saya langsung masukkan menggunakan rumus dari R tersebut, yaitu mean. Di dalam kurung dari mean itu adalah apa yang mau kita rata-ratakan. Di sini kita ambil salary-nya. Habis itu untuk hasilnya kita dapat melihat 11 menit ya.
hasilnya ada 98250. Selanjutnya Silakan nilai pilih tengah yang dari setiap frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita dapat melihat setiap frekuensi dari kumulatif dari setiap interval yang ada. Selanjutnya di bagian median. Nah, di bagian median ini saya menggunakan rumus atau fungsi dari R-nya langsung, yaitu median. Di dalam kurungnya adalah apa yang mau kita mediankan. Ya. Apa yang mau kita mediankan yaitu salary yang kita ada di data kita. Selanjutnya di bagian modus. Di bagian modus ini kita melihat apa yang paling banyak. Nah, di sini yang kita cari adalah apa yang paling banyak frekuensinya di bagian tabel salary. Coba kita lihat hasilnya, yaitu yang paling banyak adalah 7. Di sini ada 40.000. Selanjutnya di bagian modus ini kita bisa mencari names-nya langsung dicarikan, fungsi R-nya mencarikan modus yang paling tinggi bagi kita, yaitu langsung dicari dapat 40.000. Selanjutnya bagian kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini saya menggunakan fungsi kuantil, langsung pakai fungsi kuantil dalam kurungnya apa yang mau kita kuantilkan. Yang kita mau kuantilkan yaitu the salary. Nah, di sini props-nya itu bagian dari apa kuantilnya. Kuantil kan 25%, ya udah kita masukkan props 0,25. Untuk yang kuantil 3 juga 0,75. 13 menit ya. Berikut hasil dari kuantil 1 dan kuantil 3, yaitu 55.000 dan 130.000. Selanjutnya di bagian desil kita dapat melihat, kita dapat menghitung desil menggunakan rumus yang sama, yaitu kuantil. Habis itu di bagian kuantil kita ada dalam kurung, yaitu apa yang mau kita kuantilkan, yaitu the salary, dan sama juga dengan yang kuantil, kita cari langsung menggunakan 0,1 sampai 0,9. Berikut hasil dari desil dari 10% sampai 90%. Selanjutnya untuk bagian varian, di sini varian kita menggunakan fungsi R, yaitu var. Lalu apa yang kita mau variansikan, yaitu the salary. Hasil dari varian adalah sebagai berikut. Lalu deviasi standar di sini kita hanya akarkan dari hasil dari varian. Berikut hasil dari deviasi standar. Di sini untuk simpangan rata-rata, hasil dari simpangan rata-rata kita dapat melihat, sebentar ada error. Ulang. Oke, bagian median mean simpangan rata-rata, mean absolute deviation. Di sini kita menggunakan for, yaitu value dari data dependent, yaitu the salary. Di sini simpangan rata-ratanya di plus sama dengan absolute dari value kurang dengan mean-nya. Hasil darinya kita dapat yaitu di dalam simpangan rata-rata, habis itu kita bagi dengan 100, yaitu frekuensi total. Kita dapat hasilnya 42.635. Bagian kurtosis kita menggunakan fungsi langsung dari R, yaitu kurtosis. Didapatkan hasilnya ada 2,988789. Sama juga dengan skewness, kita menggunakan hasil dari fungsi dari R, yaitu langsung skewness, dan dalam kurungnya apa yang mau kita skewnesskan. Hasil dari skewness 0,82. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi histogram dari data dependent the salary. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian sumber X-nya ini adalah value dari dependent the salary-nya. Di sini yang bagian Y subu Y-nya ini adalah frekuensi yang ada. Di sini kita dapat melihat yang paling tinggi yaitu di antara 50.000 sampai 100.000. Berarti di sini adalah angka modusnya. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi data menggunakan box plot. Nah, di dalam box plot kita dapat melihat hasil dari box plotnya itu ada yang paling bawah adalah kuantil satunya. Lalu yang kotak besar ini adalah hasil dari modusnya. Setelah itu yang bagian tengah ini adalah mediannya yang agak hitam di tengah. Setelah itu kuantil 3 yang paling atas. Setelah itu yang bagian skewness, kita akan melihat hasil visualisasi menggunakan skewness. Berikut hasil dari skewness. Yang di bawah bagian X adalah sumbu X yang hasilnya itu dari data dependent the salary. Hasil dari skewness kita adalah 0,82. Dengan grafik kita dapat lihat dia ada agak condong ke kanan dan titik pusat tingginya ada di paling atas di sini dan dia makin turun ke bawah. Ketika skewness lebih besar dari 0, hasilnya itu menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor panjang di sebelah kanan atau nilai-nilai ekstrim yang lebih tinggi di sebelah kanan. Distribusi tersebut memiliki kecondongan ke kanan, berarti positif skewness. Dalam konteks ini, nilai rata-rata atau mean akan cenderung lebih tinggi daripada mediannya. Selanjutnya bagian kurtosis. Kurtosis ini kita dapat melihat hasil dari kurtosis 2,99, berarti dia laki kurtik. Namun dia sudah sangat mendekati dengan 3 sehingga dia juga agak condong ke atas. Sekian dari hasil R saya. Kita akan lanjut bagian analisis inferensial yang akan dilanjutkan oleh Angela. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan manual dari analisis inferensial. Kami memilih dua metode. Metode pertama adalah simple linear regression, yang dimana metode ini menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X dengan variabel akibatnya Y.
yang kita ketahui rumusnya itu Y aksen sama dengan BX plus A, yang dimana Y itu adalah dependennya, X itu independen, A itu konstanta, B itu koefisien regresi. Dimana untuk mencari B-nya itu, sigma dari X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N atau jumlah data yang kita pakai per sigma X pangkat 2 dikurang sigma X yang kita pangkatkan 2 dibagi jumlah data. Maka kita dapatkan pada data kami yaitu B-nya sebesar 6.449,50849. Sedangkan untuk A-nya atau koefisiennya, maksud saya konstantanya, yang dimana sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N atau banyak data. Maka dapat didapatkan hasil A-nya sebesar 32.916,479. Maka simple linear regression sama dengan kita masukkan ke formula Y aksennya yaitu 6.449,50849X ditambah 32.916,479. Yang dimana formula ini dapat kita gunakan sebagai prediksi. Dimana jika seorang pekerja memiliki experience sebanyak 3 tahun, maka kita dapat memprediksi seberapa besar gaji yang dia dapatkan. Dan juga kesimpulan dari data di atas bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman kerja dengan salary atau gaji. Yang dimana setiap peningkatan 1 tahun dalam pengalaman kerja diharapkan memberikan peningkatan sebesar 6.449,5 di dalam gaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji independen sample t-test, yaitu metode kedua yang kami ambil, di mana metode ini itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Persyaratan pokok dalam uji independen sample t-test adalah data berdistribusi normal dan homogen atau tidak mutlak. Pada independen t-test pada data kami, hipotesis awalnya mu A sama dengan mu B, hipotesis alternatifnya mu A tidak sama dengan mu B. Yang dimana kami menggunakan alfa yang sering orang gunakan yaitu 0,05 satu arah, dimana A-nya sama dengan X kurang dari sama dengan 5, B-nya itu X lebih dari 5. X-nya ini adalah experience years-nya, pengalaman kerja dalam tahun. Yang dimana setelah kami hitung N1 atau experience kerja kurang dari sama dengan 5, itu terdapat 34 buah, N2-nya atau yang lebih dari 5 tahun itu terdapat 66 buah. Sehingga dapat kita masukkan ke DF atau derajat kebebasan, N1 plus N2 dikurang 2, maka hasilnya 98, dapat yang sudah saya gambarkan pada grafik sebelah kanannya, di mana ada lengkungan, 2,5 itu ada signifikansinya, sedangkan di tengah itu adalah total yang akan menjadi patokan kita. Selanjutnya lanjut ke rumus T-nya, di mana untuk rumusnya sendiri rata-rata dari data 1 atau X1 yang dimana kita memakai X1-nya itu X kurang dari sama dengan 5, sedangkan X2-nya itu yang lebih dari 5. Kita kurangkan, terus kita kurangkan mu1 dan mu2-nya juga, itu kita anggap 0 dan 0. Habis itu baru kita akarkan. Di bawahnya kita cari standar deviasi gabungan antara kedua data A dan B. Setelah kita dapatkan, baru kita jumlahkan, kita akarkan, baru kita bagi dengan jumlah yang di atas. Yaitu dapat hasilnya T sama dengan minus 8,166,21531. Maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak dan H alternatifnya itu diterima. H0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara stimulan ataupun bersama-sama. Oke, selesai dari saya. Silakan dilanjutkan. Oke, saya akan lanjut. Oke, di perhitungan R-nya di sini pertama buat regresi linear ya. Pertama kita buat dulu sebuah variabel. Di sini buat nyimpan data customer-nya. Data karyawan maksudnya. Dipakai. Terus data itu tuh dimasukin ke years-nya. Ini kita buat 2 vektor buat masing-masing kolomnya, salary. Terus kita buat data frame-nya. Kita cek korelasinya 0,8. Ini tinggi ya. Berarti dua variabel ini sangat bergantungnya kuat sekali. Ini buat analisisnya. Nessel summary-nya sama kayak hitungan manualnya. Ini buat grafik regresi linear. Kita lanjutkan dengan simple t-test. Kita buat grup satunya. Ini si grup 1, grup 2, sama resultnya. Oke, ini resultnya. Hitungan-hitungannya juga sama kayak di hitungan manualnya.